ก็แน่นอนค่ะว่าเมื่อมีนางสีส้มหมายถึงสีแห่งความริษ Dari Claire, kali ini cerita akan berfokus ke Pun, nama orang Pun. Sebelumnya sudah dijelaskan kalau Pun adalah murid yang memiliki kemampuan imitasi dan seorang yang sangat perfeksionis. Dan berhubung sekolahnya akan menjadi tuan rumah lomba antar sekolah, maka dia sebagai salah satu murid yang paling berbakat ditunjuk untuk mewakili sekolah mereka dalam beberapa cabang. Perfect. Diceritakan di sini karena sangat fokus untuk memenangkan semua lomba yang akan diikuti, jadwalnya untuk latihan jadi sangat padat. Akibatnya Pun jadi sering melamun karena kecapean terlalu sering menggunakan kekuatannya. Diperlihatkan juga dia jadi gampang tersinggung dan emosian. Singkat cerita, Pak Pom yang menyadari perubahan sikap dari Pun memintanya untuk sedikit rileks. Belajar dari kasus 6 tahun kemarin, Pun diminta untuk tidak memaksakan menggunakan kekuatannya secara terus-menerus. Karena sampai saat ini mereka belum tahu apa efek samping dari penggunaan kekuatan milik Pun. Hasilnya Pun memang memenangkan hampir semua cabang yang diikutinya. Namun ternyata konsekuensi yang harus ditanggungnya lumayan berat. Jadi karena curiga, Pak Pom sebelumnya sempat meminta Pun untuk menggambar sebuah pohon. Awalnya semua tampak normal sampai akhirnya Pak Pom bingung karena Pun beberapa kali memberikan hasil gambarnya dengan tema yang berbeda-beda. Jadi seolah-olah Pun sudah lupa kalau dia sudah mengumpulkan gambar sebelumnya. So di sini Pak Pom menyimpulkan kalau efek dari kemampuan imitasinya akan menghasilkan kepribadian baru di dalam dirinya. Jadi semacam kepribadian ganda. Sejauh ini gambar yang diberikan Pun berjumlah 5 buah yang artinya di dalam dirinya sudah ada 5 kepribadian yang bisa muncul kapan saja. Kepribadian yang paling menonjol adalah sang pemimpin, si Pun yang asli. Dia mempunyai sifat tegas dan siap menanggung beban tanggung jawab yang dimilikinya. Sementara kepribadian yang lain yang ada di dalam dirinya adalah paranoid yang membuatnya jadi gampang cemas, lalu amarah yang menguasai emosi Pun, dan yang terakhir adalah kepribadiannya yang paling gelap, bisa dibilang yang paling kuat di antara semuanya. Selanjutnya, scene memperlihatkan Claire yang sedang mempersiapkan makan siang romantis untuk mereka berdua. Padahal sebenarnya dia dan Pun ada jadwal lomba dansa. Namun, Claire membatalkan keikutsertaan mereka supaya Pun ada waktu istirahat sebentar. Jadi selama ini Claire juga merasakan perubahan sikap dari Pun. Dan dia mengira itu karena Pun terlalu sibuk ngurusin lomba. Sebenarnya niat Claire baik, namun karena Pun orangnya sangat perfect, dia jadi kecewa begitu mengetahui kalau Claire mengundurkan diri dari lomba secara sepihak. Di sini Claire dibuat terkejut melihat perubahan sikap Pun yang begitu cepat, dari biasa aja ke marah, lalu dari marah ke mellow, seolah dia tidak mengenali orang yang ada di depannya. Beberapa saat kemudian, setelah kejadian itu, Pun lalu mengikuti lomba matematika dan diperlihatkan di pertanyaan terakhir, Wave dari bangku penonton bisa memberikan jawaban yang lebih tepat daripada Pun. Dan hal itu langsung membuat emosi Pun muncul lagi. Namun bukannya mukulin Wave, Pun malah mukulin Korn yang juga ada di sana dan berniat memisahkan mereka. Singkat cerita, Pun lalu dibawa ke UKS supaya agak tenang. Namun baru ditinggal sebentar oleh Claire untuk berbicara dengan Pak Pom, dia langsung kabur lewat jendela, dan Claire yang khawatir lalu berusaha untuk menyusulnya. Di sini Pun menuju ke ruang musik tempat dia biasa latihan piano. Namun kondisinya seperti orang linglung. Ternyata, kepribadian di dalam dirinya sedang berdebat. Mungkin kalau kita istilahnya kayak bertarung dengan diri sendiri kali ya. Iya enggak, iya, iya enggak, iya gitu. Jangan iya, iya enggak gitu. Lalu di dalam diri Pun,
Perdebatan itu ternyata memancing kepribadiannya yang paling gelap muncul dan berusaha menghasut Pun yang asli untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Beruntung Claire datang tepat waktu dan langsung berusaha menghentikannya. Begitu mendengar suara Claire, Pun yang asli seperti mendapat kekuatan dan berhasil menguasai tubuhnya kembali. Dia lalu memerintahkan keempat kepribadiannya yang lain untuk pergi dan akhirnya dia tersadar dan kembali ke realita. Pun, kemana? Namun sampai beberapa hari berikutnya pun, dari jauh terlihat kepribadian gelap Pun yang ternyata belum sepenuhnya menghilang. Dia masih mengintai di sekitar dan bukan tidak mungkin suatu saat bisa muncul lagi di dalam dirinya. Setelah kejadian itu, dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua kelas. So di sini Wave ditunjuk oleh Pak Pom untuk menggantikannya. Sebagai ketua kelas yang baru, Wave lalu mengusulkan beberapa program di mana salah satunya adalah memberikan tugas tambahan untuk murid yang belum menemukan kemampuan unik mereka. Wave beralasan agar mereka lebih serius untuk menggali potensinya dan nggak malas-malasan doang di kelas. So di sini Pang dan Korn yang kebagian tugas itu karena emang tinggal mereka berdua aja yang masih belum menemukan bakat unik mereka. Suatu hari saat Pang sedang kebagian jadwal beres-beres kelas, tiba-tiba kepala sekolah datang menemuinya. Sambil memberikan motivasi untuk Pang, Pak Kepala Sekolah juga mengusulkan agar Pang mencari kegiatan baru dan circle baru, siapa tahu potensinya bisa muncul dari sana. Atas usulan itu, Pang lalu memilih untuk mengikuti ekskul bela diri yang juga diikuti oleh Emon, salah satu temannya di kelas unggulan yang diceritakan di sini bakat yang dimiliki Emon adalah peningkatan kekuatan fisik yang membuatnya jadi paling unggul di ekskul tersebut. Singkat cerita, di sini Emon mendapat kabar dari temannya kalau dia dipilih oleh pelatihnya untuk mewakili sekolah di pertandingan nasional. Padahal dari awal dia tidak mendaftarkan diri karena ingin memberikan kesempatan untuk teman-temannya yang dia tahu udah latihan keras untuk ikut pertandingan itu. Namun di sini temannya mengatakan kalau dia ikhlas dan mendukung Emon untuk menjadi perwakilan sekolahnya. Namun, cerita berubah ketika ada kejadian yang nggak mereka duga. Tiba-tiba temannya tadi berubah seperti orang kesetanan di toilet wanita. Kondisi itu membuatnya jadi lepas kendali dan membuatnya mengatakan hal yang cukup menyakitkan untuk Emon. So di sini Emon terpaksa melumpuhkannya. Sebelum kejadian, Pang sekilas sempat melihat kalau ada yang mengikuti orang itu dari belakang. So dia memberitahu ketua bela diri tentang apa yang dilihatnya. Lalu mereka berdua melakukan investigasi. Karena menurut apa yang dilihat Pang, ciri-ciri orang mencurigakan itu adalah salah satu anggota bela diri yang cukup aneh. Dia tidak pernah bersosialisasi dan kerjanya cuma nontonin cewek-cewek yang lagi pada latihan. Di lain sisi, Emon yang sedang berada di toilet wanita sempat mendengar suara aneh dari dalam sana. Setelah dicek, ternyata ada lubang yang dibuat menjadi semacam jalan rahasia. So dia memutuskan untuk masuk ke sana dan ternyata lubang itu menuju ke ruang AC tempat Pang dan ketua bela diri sempat menemukan orang yang mencurigakan itu bersembunyi. Di sana mereka juga menemukan barang-barang curian milik cewek-cewek termasuk salah satunya tas dan handuk bekas Emon. Mereka bertiga lalu berusaha untuk mengejar orang itu. Namun di tengah-tengah pengejaran mereka, tiba-tiba Emon menerima telepon dari Pak Pom. Dan di sini Pak Pom menyuruh Emon untuk jangan lari-larian lagi. Karena ternyata secara nggak sadar, sebenarnya Emon sendirilah yang menyebabkan temannya jadi bertingkah aneh sebelumnya. Jadi Pak Pom di sini sudah mendapatkan hasil dari pemeriksaan lab yang menyebutkan kalau efek samping dari kemampuan Emon adalah dia akan menghasilkan suatu feromon atau zat yang memicu adrenalin dari dalam dirinya yang keluar lewat keringatnya. Dan di sini efek dari zat itu akan membuat orang yang terpapar menjadi barbar.
Di saat yang bersamaan, handuk Emon yang dicuri ternyata masih berada di ruang AC dan tepat berada di depan saluran udara. Lalu yang terjadi selanjutnya, semua anggota ekskul bela diri yang ada di tempat olahraga terkena efek dari keringat Emon dan berusaha menyerang siapapun. Dan kebetulan yang sedang berada di sana adalah Bulada bersama dengan murid dari ekskul jurnalisme. Lalu tiba-tiba mereka semua mengganti target begitu melihat Emon ada di belakang mereka. Di sini mereka juga mengatakan hal-hal jahat kepada Emon, sama seperti temannya yang pertama kena tadi. So, Emon dan ketua bela diri yang sedang bersamanya mau nggak mau harus melawan mereka semua. Singkat cerita, setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Emon merasa down dan kaget karena dia mengira selama ini teman-temannya di ekskul bersikap tulus kepadanya. Di sini si ketua bela diri berusaha menghiburnya dan sempat berkata kalau setidaknya ada dia yang benar-benar menyukainya. Namun, setelah mengelap keringat di wajah Emon, tiba-tiba dia juga terpapar zat aneh tersebut dan di sini dia berusaha menyerang Emon. Sebaliknya, Emon berusaha untuk tidak melawan sampai akhirnya orang itu pingsan karena overdosis. Di sisi lain, Pang tidak sengaja melihat Nak, teman lamanya di awal film kemarin yang ternyata juga terkena efek dari kemampuan Emon. Di sini Nak sedang memukuli anak yang dikira sebagai penyebab semua ini. Namun begitu melihat Pang, Nak langsung berusaha menyerangnya. Lalu di sini terjadi hal yang tidak terduga di mana saat Pang terpancing emosi, dia berkata agar Nak membenturkan kepalanya sendiri ke tiang. Dan ternyata dia seperti terhipnotis dan menuruti perkataan Pang. Dia membenturkan kepalanya sendiri ke tiang sampai akhirnya tidak sadarkan diri.